Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sastra dan budaya untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Siniar Sanggam, ruang dengar yang mempercakapkan sastra, budaya, dan kegelisahan intelektual dari berbagai sudut Nusantara. Hari ini, kita akan menyelami suatu tema yang cukup menggugah dan barangkali juga menyedihkan, yaitu lesu darah regenerasi sastrawan di Sumatera pasca 2000-an. Apakah geliat sastra yang dahulu hidup dan membara di tanah Sumatera kini benar-benar meredup? Apa yang hilang dari ruang-ruang pembacaan, diskusi, dan penerbitan karya? Dan bagaimana nasib generasi penulis baru yang ingin muncul namun kehilangan pelabuhan? Untuk menjawab itu semua, kita telah kedatangan sosok yang tidak asing lagi di dalam dunia sastra Indonesia. Beliau adalah sastrawan nasional yang telah mewarnai dunia kepenulisan selama puluhan tahun dan dikenal sebagai Paus Sastra Lampung. Beliau adalah Bapak Isbedi Setiawan ZS. Halo Bapak, selamat Halo, datang. selamat Gimana datang. kabarnya Bapak? Sehat? Alhamdulillah sehat, sehat, sehat. Iya, kami Kedengaran suara berharap saya? Bapak selalu Kedengaran? sehat. Kedengaran Kedengaran suara Bapak, saya? kedengaran. Baik, cek, cek. Kedengaran Pak, kedengaran. Ya, ya. Iya. Nah, kita akan memulai percakapan kita teman-teman, semuanya yang menyaksikan Siniar Sanggam pada hari ini. Tetapi sebelumnya, Bapak Isbedi Setiawan ZS ini, selain menulis karya sastra seperti cerpen, puisi, esai sastra, kini beliau juga aktif di Lamban Sastra Isbedi Setiawan ZS sebagai pengampu. Nah, Lamban Sastra ini beralamat di Jalan Kelapa Warna, Rade Saleh, Tanjung Senang, Bandar Lampung, dan Dokumen Sastra Dunia PKOR, Wah Halim, Bandar Lampung. Nah, selain itu, beliau juga aktif sebagai Dewan Pengarah di Komunitas Penulis Muda Lampung, sebuah komunitas yang menghimpun pemuda-pemudi di Lampung untuk berkreasi dalam dunia literasi. Beliau juga mantan pengurus dari pendiri Aliansi Jurnalis Independen atau AJI Kota Bandar Lampung. Untuk karya-karya yang dipunyai oleh Bapak Isbedi Setiawan ini ada banyak sekali teman-teman, mulai dari tahun ke tahun seperti Darah, Badai, Akhir, Kahlwat, Membaca Bahasa Sunyi, Lukisan Ombak, dan masih banyak lagi karya-karya dari Bapak Isbedi Setiawan ZS. Untuk itu, mari kita mulai percakapan yang jujur dan terbuka ini, bukan untuk mengeluh, tetapi untuk menyusun harap baru bagi dunia sastra di Pulau Sumatera. Nah, Bapak sebagai pengantar historis tentang napas sastra yang pernah bergelora nih, Pak. Pak Isbedi, Anda adalah saksi sejarah lahir dan berkembangnya banyak nama besar dari tanah Sumatera. Bisa nggak Pak ceritakan sedikit bagaimana sih atmosfer sastra di di Pulau Sumatera sebelum tahun 2000-an dan apa yang membuat begitu hidup dan produktif kala itu? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya melihat sekitar tahun 85-an sebelum Forum Puisi Indonesia 87, ya ini menghimpun lebih dari 80 penyair dari Aceh sampai ke Kalimantan Selatan atau Sulawesi sana, bahwasanya geliat sastra di Sumatera itu sangat baik sekali. Lahirlah banyak sekali para penyair yang kala itu kalau disebut oleh Sutarji Kalsubari sebagai penyair masa depan. Dengan di mana di Aceh itu ada Pikar Weeda, ada Mas Kirby, kemudian di Sumatera Utara kala itu ada si Toking, Susilo Takeh gitu ya, dan lain-lain. Ada Damiri Mahmud misalnya ke penyair tahun 83, ada Beyetan kala itu. Kemudian ke Sumatera Barat kala itu ada Guste F. Sakai, ada Yusri Jalkawi, ada banyak ya, Darman Munir misalnya. Ya kan? Kemudian di Riau kala itu ada misalnya ada Idrus Tintin, ya. Nah, kemudian ada Kazaini, ada si Taufik Ikram Jamil, Fahrunas M.A. Jabar, sampai kepada
di bawahnya lagi ada Hari Bekoriun, ada Marhalim Zaini, itu di Riau. Lalu ke Jambi, kala itu ada Aristia Ardi, ada Acep Sahril, ada almarhum Dimas Arika Miharja. Saya melihat itu ya dari Jambi, kemudian ke Sumatera Selatan. Sumatera Selatan kala itu ada Anwar Putra Bayu, Taufik Wijaya, ada Koko Bae, kemudian ada Koni Sema dari Sumsel. Nah, di Bengkulu saya belum menemukan yang patut ya untuk dibilang sebagai sastrawan. Sampai kali ini, sampai hari ini juga saya lihat Bengkulu masih ada baru di Lampung. Lampung kali itu ya selain saya itu ada Iwan Jafar, ada Ahmad almarhum, ada Saiful Irbatan Paka, ada Sugandi Putra yang juga masuk dalam Forum Indonesia 87, itu juga sudah almarhum. Ada 3 penyair yang mengikuti Forum Indonesia 87 waktu itu, ada 5, 3 sudah wafat, dan sekarang tinggal 2 yaitu saya dan Iwan Nure Jafar. Nah ini Lampung nih. Jadi Sumatera sudah komplit ya sampai kepada setelah 87 banyak lahir lain atau penyair-penyair lain dan sastrawan yang generasi berikutnya sampai kepada forum mimbar penyair abad 21 di tahun 96 kalau nggak salah itu ada di Sumatera ini cukup kelihatannya cukup tinggi sampai kepada di Sumsel misalnya ada Beni Arnas. Lalu di Sumatera Barat ada muncul uh, Heru Joni Putra, ya kan, ada Tegar Esa dan lain-lain ya generasi. Kemudian di Riau juga saya melihat ada Kuni, kemudian ada Siti Salma yang muda-muda kemudian ya. Kemudian siapa tuh satu D Putra, saya lupa namanya. Anak remaja itu yang sekarang di UGM. Nah itu juga kuat dari Riau. Kemudian dari Kepri juga saya lupa dari Kepri karena saya pikir sama lah dari era dulu tuh Kepri sama Riau jadi satu kan sebetulnya kan. Begitu berpisah kita melihat ada Ramon Damora di sana kan, ada Tarmiji Rumah Hitam, ada Samson Pasir ya kalau nggak salah saya lupa itu. Nah itu dari kayak yang dari Kepri yang dulunya jadi Riau. Ini geliat-geliat ini cukup tinggi. Sampai di tingkat di kampus pun itu juga geliatnya ada ya. Misalnya UNAN seringkali mengadakan pertemuan penyair se-Sumatera. Di Unsri juga pertemuan penyair se-Sumatera. Geliatnya cukup tinggi. Kemudian media cetak juga sangat membantu kala itu. Misalnya di Lampung ada Lampung Pos, lalu di Sumsel ada Seripo, kemudian ke Riau ada Riau Pos, ya. Kemudian di Sumatera Barat itu paling banyak itu kan ada Singgalang, Haluan, ya kan, sampai kepada tingkat yang dipegang oleh si Yusri Jalkawi dengan nama apa Padang Express atau apa begitu kan. Kemudian di Riau juga ada media cetak misalnya Tanjung Pinang Pos kala itu. Saya kira inilah yang membuat geliat-geliat sastrawan di Sumatera itu sangat tinggi sekali. Begitu. Lain tentu saja sastrawan Sumatera ya menyerbu media-media cetak yang ada di Jakarta dan daerah-daerah lain. Itu dari sementara dari saya pengantarnya. Oke, berarti memang pengaruh dari media cetak atau media massa cetak itu sangat berpengaruh besar ya Pak dalam Ya perkembangan sama kampus ya, dan kampus ya Pak ya dalam perkembangan sastra di Pulau Sumatera pada tahun 2000-an ini ya Pak ya. Nah Pak, Sekitar enggak sebelum 2000 saya kira 85-an sampai 80-an sampai 90-an lah ya. oke, berarti mulai dari tahun 85 sampai Ya, tahun ya. 90-an bahwa media massa tadi, media cetak massa tadi itu sangat berpengaruh untuk perkembangan sastrawan ya Pak ya di Pulau Sumatera. Nah, kalau kita masuk lagi nih Pak, sebenarnya apakah ada karakter khas yang membuat sastrawan Sumatera itu pada zaman dulu begitu kuat dalam suara dan gaya bertutur mereka, Pak? Ya, tentu ada. Sumatera juga punya berbeda ya, punya ada ciri-ciri khasnya Sumatera dibanding misalnya dengan Jawa itu. Sehingga tapi semua itu bagian daripada kekuatan masing-masing ya, sehingga sastrawan Sumatera ya bisa juga tampil di nasional
artinya dia punya kekuatan sendiri. Nah, ketika ada dulu Ubud Writer and Rider Festival, yang kala itu dari Sumatera tuh seingat saya hanya tiga orang, yaitu dari itu lagi waktu sesi saya ya, Damar Halim Jaini dari Riau ya, lalu saya dari Lampung, kemudian dari dari Aceh Wira Wiratmadia Dinata nama dia. Nah, kami juga ketika bicara, kami bicara soal bagaimana sih sastra di Sumatera dengan kekuatan-kekuatan masing-masing. Saya Lampung, saya bicara tentang kelampungannya, sastra sebagai kelampungannya. Kemudian si Marhalim Jaini juga. Jadi intinya ketika kita diskusi itu kita bicara tentang sastra yang ada di Sumatera. Itu dalam, saya lupa tahun berapa tuh Ubud Writer and Rider Festival, di mana tuh waktu itu saya Marhalim Jaini, kemudian Wirat Madinata, kemudian untuk tingkat nasionalnya itu ada yang menerbitkan novel Ahmad Tohari, gitu. Tandanya Ahmad Tohari. Oke, baik Bapak. Berarti memang sastrawan atau para pegiat sastra di Pulau Sumatera ini memang memiliki ciri khas dan kekuatannya sendiri, maka pada masa itu bangkitlah sastrawan di Pulau Sumatera ya Bapak ya. Ya, betul. Nah, Ya, kalau kita bisa kita, ngelihat lah misalnya Ibrahim Sattah, bagaimana dia memainkan bunyi-bunyi dari mantra ya. Setelah Sutarjita Sumbari, kemudian si Hamid Jabar dengan dendangnya dari Sumatera Barat, ya. Atau Gusta F. Saka yang berikutnya, Darman Munir dengan novel Bakonya, itu sangat ciri-ciri khasnya masing-masing tentang kedaerahannya gitu. iya baik, betul sekali Bapak. Mereka punya ciri khas khusus ya Pak, Ya, setiap daerahnya. Nah Pak, kalau kita masuk nih Pak, banyak kalangan yang menyebutkan bahwa generasi sastrawan di Sumatera hari ini itu berada dalam kondisi lesu darah. ya. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan lesu lesu dalam konteks ini? Ya, Apakah saya melihat regenerasi sastrawan di Sumatera belakangan ini uh, terjadi stagnasi ya. Stagnan ini sangat sangat kelihatan. Bisa dari generasi setelah Heru Joni Putra atau Tegar Esa, nah, sulit kita mencari penyair ya atau sastrawan yang lebih kuat lagi, gitu kan. Dari Sumatera Barat gitu ya. Kemudian dari Riau juga setelah generasi Siti Salma, Kuni sama D Putra, kita belum mendapatkan lagi regenerasi yang baru. Nah, kaderisasi inilah sebetulnya yang saya anggap stagnan sekarang ini. Kemudian di Lampung juga setelah era Fitriani misalnya gitu ya, atau yang terakhir kita lihat eranya Alfariji, sulit sekali saya mencari lagi regenerasi yang baru. Ini tiga-tiga kota ini ya, terlepas dari Bengkulu yang kita sulit. Jambi juga sulit, Jambi lebih sulit lagi kita mendapatkan gitu kan, baru baru generasi yang di awalnya aja Yogi Suara itu yang muncul, tapi si Dimas Arikia Miharja sudah meninggal. Unja dulu Unja Jambi itu kuat sekali, seringkali mengadakan macam festival temu penyair. Jadi saya melihat apa sih, kenapa sih bisa begini, saya kira adalah karena memang pertemuan-pertemuan penyair itu yang sekarang sangat berkurang. Kampus-kampus juga kurang juga melahirkan penyair-penyair dari kampus, sehingga ya menjadi regenerasi. Maka kemarin ketika saya diundang Borobudur Writer Festival Kultural di Jambi, itu kan semua penyair Sumatera muncul. Tapi penyair Sumatera dalam pengertian mereka sudah hijrah keluar dari Sumatera. Satu contoh misalnya, penyair dari Sumatera Barat Ahda Imran, dia udah besar di Jawa Barat, begitu kan. Teguh atau Esa Tegar Putra, kemudian Heru Joni Putra, itu kan sudah di luar Sumatera mereka banyak kan. Mustafa Ismail yang dari Aceh, dia sudah jadi wartawan Tempo, Jakarta juga begitu kan. Kemudian Willy Ana yang dari Bengkulu, dia juga udah menetap di Bogor apa di mana, pokoknya Pulau Jawa.
Yang masih bertahan saya kira ya saya, Beni Arnas, Parunas M.A. Jabar, misalnya begitu kan. Taufik Ikram Jamil, Marhalim Zaini, Ari Bekoriun, nah itu kan. Iyut Pitra dari Sumatera Barat. Iya, berarti memang pengkaderan ini tadi yang berkurang dan tidak bagus ya Pak, Ya menurun. tidak kurang optimal sehingga Ya, stagnasi terjadi gitu kan. oke. Berarti memang karena kurang optimal maka dari itu jumlah karya, kualitas dan komunitasnya berkurang ya Pak ya. Ya kualitas biasanya kan ada kalau ada sastrawannya kan. Sementara sastrawan untuk generasi sekarang kan regenerasi nggak ada. Bukan berarti tidak berkualitas. Iyut itu karya-karyanya masih ada, tapi kan ini melihat saya bicara tentang regenerasi yang sekarang, saudara itu Iya. regenerasinya yang saudara, kaderisasinya yang stagnasi saya melihat. Karya Iyut Iya, Fitra pernah betul. memenangkan Badan Bahasa kala itu kan, di mana lima lima jagoan itu termasuk 5 nominasi terkuat itu kan termasuk saya kan, saya Iyut Fitra, kalau nggak salah waktu itu Sumatera cuma saya berdua, yang lainnya 3 dari Pulau Jawa. Yud yang akhirnya memenangkan kala itu. Iya, betul sekali, Pak. Saya juga merasakan hal itu sebagai seorang mahasiswa. Pertemuan yang kurang antara sastrawan ya, Pak, ya. Sastrawan Ya, dengan kampus juga memang kurang. ya, Maka saya sangat bersyukur merasakan sekali dampak dari adanya komunitas Riau Sastra ini, Pak. Jadi ya. mahasiswa itu bisa dilibatkan nih untuk mengenal apa itu sastra gitu. Nah, Pak, kalau kita masuk nih, Pak, menurut Bapak perubahan sosial dan budaya pasca reformasi termaksud nih di perkembangan digitalisasi atau ilmu pengetahuan teknologi itu berdampak langsung nggak pada meredupnya geliat sastra di tanah lokal, terutama di Pulau Sumatera ini? Kalau soal ilmu pengetahuan saya kira enggak, tapi soal publikasi atau sosialisasi karya, iya. Saat itu media cetak masih terbuka, halaman masih besar tentu untuk sastra. Kemudian honorarium ada. Tapi ketika media cetak tergulung oleh media website, e-book dan segala macamnya, akhirnya mau nggak mau sastrawan mau kemana ini mengirimkan karya gitu kan. Kalau dulu misalnya Kompas dengan cerpen dibayar 1,5 juta, puisi dibayar misalnya 7,5, itu bisa hidup. Maka benar Kompas itu di halaman pertamanya mengatakan kan sastrawan tidak bisa hidup dari sastra. Nah itu. Untuk era sekarang e-book banyak sekali. Tapi siapa yang mau membaca gitu kan? Berapa royalti? Kemudian royalti untuk pengarang dari penerbit itu cuma 10%. Lebih besar, lebih kayaknya malah justru di distributor. Distributor ketika itu nggak laku, maka bisa diretur. Nah, si pengarang, ya 10% itu dari harga harga jual. Nah, ini juga akan membuat akhirnya lesu. Ngapain lo aku menjadi seniman? Ngapain aku menjadi penyair? Ngapain aku menjadi sastrawan kalau tidak bisa menghidupi? Nah, ini persoalannya. Iya, betul. Karena bagaimanapun juga di dunia nyata sekarang, realitas kita adalah ya uang itu adalah penting. Iya. Betul sekali, Pak. Memang saat ini setiap orang itu pasti berpikir dan mendahulukan bagaimana dia mendapatkan secara finansial dalam Ya, dirinya, terutama dalam sastra ini, Pak ya. Nah, Pak, kalau kita masuk nih kepada ekosistem yang renggang nih di kampus, komunitas, dan media. Menurut Bapak, kampus sering disebut sebagai ruang pengasuhan intelektual dan kreatif. Namun, kini banyak yang menyayangkan minimnya aktivitas sastra di dalamnya. Menurut Bapak, apakah kampus telah kehilangan semangat literasi atau bagaimana? ya semangat literasi memang di mana-mana juga berkurang ya. Kita lihat dari persentase bahwasannya Indonesia jauh di bawah sekali untuk minat baca, itu jelas. Kan. Sementara istilah literasi, bunda literasi, itu hanya diberikan gelar kepada istri gubernur, istri bupati, istri wali kota, kalau dia wali kotanya lelaki. Nah, apa iya mereka-mereka itu adalah, jadi mereka seolah-olah dipaksa untuk menjadi seolah-olah bunda literasi, orang yang membaca, begitu kan.
gitu. Saya melihat itu. Sementara penerbitan buku kita lihat sangat kurang, khususnya di sastra ya. Harga buku mahal, harga royalti murah. Nah, ini kan tidak imbang gitu. Jadi ekosistem kita yang sebetulnya harus diubah ya, atau framing kita, kemudian sudut pandang kita, perspektif kita terhadap membangun sastra atau menjayakan sastrawan. Saya nggak sependapat sebetulnya dengan program Menteri Kebudayaan kita menduniakan sastra. Ya kan sekarang sedang gempar nih. Ada 2 program nih, penerjemah dan apa begitu. Kita bisa buka di Google. Saya nggak setuju. Kalau ekosistem kita ini, akhirnya, ini apa bedanya dengan Bookfire yang ada di Frankfurt? Orang-orang itu saja loh yang diundang yang kira-kira di lingkaran itu. Nah itu. Penerjemahan karya-karya sastra yang itu juga. Gitu kan? Sampai ribut lagi waktu Frankfurt itu kan bagaimana AS Laksana melawan Gunawan Muhammad sebagai kurator di Indonesia. Nah, sisi inilah sebetulnya satu sisi sastrawan tidak bisa hidup dari sastra, sisi yang lain Fadly John menginginkan menduniakan sastra Indonesia. Siapa yang menduniakan? Satu sisi aja kita kalah kok sebetulnya. Ketika kalah dan salah saya kira begitu. Ketika rekomendasi buku sastra ke sekolah ya, tahun lalu kan, masa iya di Sumatera yang banyak ini sastrawan dan dedengkot-dedengkotnya. Tahu saya cuma satu yang masuk di sana, yaitu karya A.A. Napis. Beni Arnas nggak masuk, begitu kan? Karya-karya punyanya si Gus TF yang pernah mendapatkan hadiah dari Mak Sasai di Thailand itu nggak masuk. Begitu. Ini apa begitu? Ternyata kita lihat kuratornya. Oh, kuratornya orang seberang, artinya orang daerah Pulau Jawa. Jadi inilah, atau kadang-kadang ada semacam keirian. Saya sebagai sastrawan Sumatera, dari asal Sumatera, iri gitu kepada Pulau Jawa atau Jakarta. Seolah-olah politik pemerintahan dimasukkan kepada politik sastra. Bahwasanya Jakarta adalah pusat segala-galanya. Ini salah dong begitu. Kalau untuk pemerintahan iyalah, karena presiden berada di sana. Tapi sastra tidak, dia akan tumbuh. Seorang Gus TF dari Payakumbuh, suatu jauh dari kota Sumatera Barat, Padang, dia bisa memenangkan hadiah sastra di anugerah dari Raja Thailand. Ini harus kita pikirkan kok gitu. Jadi cobalah Fadlizon juga, saya mengkritik Fadlizon, marilah kita ekosistemnya dulu lah. Berdayakan dulu dan jayakan dulu sastrawannya, kemudian hargailah karya sastranya itu, baru kita mendunia kalau memang mau dengan terjemahan. Kan istilahnya ada istilah tuh, baru saya baca tadi, ada istilah penerjemah, ada istilah agen sastra. Bukanlah di Google, kita bisa kalau kita lihat. Ini apa ada istilah agen sastra begitu? Iya, betul sekali, Pak. Memang kasus seperti ini banyak diperbincangkan di beberapa komunitas dan penggiat sastra atau literasi yang mengatakan mengapa harus istri pejabat seperti gubernur, bupati, dan lain sebagainya yang menjadi bunda literasi yang sebenarnya belum ada pengalaman atau kegiatan atau lini masa yang berkaitan dengan literasi ya Bapak ya. Itu yang Ya, membuat ya. tanda tanya. Sementara kita punya sastrawan-sastrawan yang bisa dijadikan ikon literasi bagi anak Iya, muda ya Pak harusnya ya. begitu. Iya, betul. Iya, betul sekali. Nah Pak, kalau kita melihat nih, kalau tadi Bapak sampaikan memang dulunya hasil-hasil karya dari sastrawan itu ditampilkan di media massa cetak yang pastinya menghasilkan banyak bagi para sastrawan tadi. Nah, apakah ada dengan komunitas yang ada atau media lokal yang ada seperti dulu koran-koran daerah seperti tadi Riau Pos dan banyak lagi media lokal yang lainnya di daerah masing-masing yang memuat puisi cerpen
Yang kini itu nyaris kurang atau bahkan tidak ada, Pak. Tidak ada, nyaris hilang. Itu apa Ya, sebenarnya dampaknya bagi generasi selanjutnya, menurut ya, Bapak? pertama mereka nggak mungkin lah mereka menyediakan halaman kalau tidak berhasil, tidak membuat hasil iklan banyak, itu udah pasti. Karena bagaimanapun juga orang membuat media cetak itu adalah dagang. Dagang artinya mereka harus mengasih si pemilik media harus mendapatkan uang dari sana. Itu satu. Nah, kenapa sekarang itu tidak ada lagi? Hampir semua media cetak karena memang mereka juga nyetaknya aja jangan-jangan di bawah 100 kali. Kalau dulu ribuan, ya kan, iklan banyak. Nah, mereka bisa dari iklan itu bisa membayar para penulis, gitu kan. Kalau sekarang apa yang beri iklan juga sedikit, apalagi digusur dengan media-media online, gitu kan. Coba kita lihat, kita susuri majalah atau koran Tempo, minggu koran Tempo. Dia hanya sekarang menjadi website. Majalah Tempo pun juga sedikit sekali dia mencetak menjadi website. Jawa Pos dibikin dua, ada website dan juga ada cetak. Tapi kita nggak tahu berapa eksemplar dia mencetaknya itu. Suara Merdeka juga ada ruang, masih ada ruang sastra, tapi sudah seingat saya sudah gratis, tidak dibayar, kan? Lampung Pos sudah tidak ada lagi sama sekali, karena sudah nggak bisa membayar. Nah, itu. Jadi dia larinya kepada ada cetakan paling-paling nggak seperti server atau untuk yang berlangganan saja. Nah dari sini yang kemudian yang menjadi apa ya menjadi orang generasi muda untuk mencintai sastra. Malah kalau dulu kan semua media hari Minggu tuh pasti ada ruang sastra. Nah itu kan masuk sampai ke ruang-ruang privasi seseorang sehingga orang mau nggak mau dipaksa tanda petik untuk membaca karya sastra begitu kan. Saya awal-awal dulu. Saya setiap minggu tuh saya harus membeli Merdeka minggu, Kompas minggu, Tempo minggu, Prioritas minggu, Republika, Media. Nah, itu kan ada semua suara karya, bahkan suara karya pun itu ada kan. Sampai ke koran-koran tanda petik koran kuning, artinya koran yang untuk kalau era dulu untuk membuat orang buka apa tuh nalo-nalo itu ya atau buntut-buntut itu kan sana ada kayak Swadesi, Simponi, Yuda Minggu dan lain-lain lah. Kira-kira. Dengan lakunya media cetak ya tentu itulah yang bisa membayar si penulis sastra terutama. Memang sangat miris ya kita lihat Bapak kalau melihat media massa cetak yang sekarang sudah hampir tidak ada dan generasi muda juga sekarang udah enggan untuk membaca melalui media cetak seperti saya juga pernah membaca bahwa seperti media cetak yang Bapak sebutkan tadi Republika itu mulai Ya, dari angkatan 90-an bahkan itu menjadi awal ya, bagi sastrawan dan penulis sejarah sastra waktu itu berkembang dan mulai masuk ke dalam media tadi ya Pak ya. ya, ya. Nah, kalau kita masuk nih Pak kepada personal internal antara ego literasi dan politik sastra. Bapak sebagai seorang sastrawan dalam pengalaman Bapak sendiri, apakah generasi yang lesu itu tadi juga terkait dengan dinamika internal sastrawan itu sendiri? Dan misalnya fragmentasi komunitas, eksklusivitas, atau minimnya semangat kolaborasi. Bagaimana menurut Bapak? Ya, saya melihat juga memang politisasi sastra dan sastra itu pasti ada. Politik itu kan menyerbu semua ruang-ruang yang ada, mau ekonomi, mau budaya, mau juga jabatan politik itu masuk ke sana. Ekonomi, budaya, sosial, itu politik masuk. Ke sastra pun akhirnya masuk. Bagaimana kanon-kanon sastra yang muncul atau orang-orang yang dekat dengan penguasa atau yang menentukan kebijakan, gitu kan. Nah, misalnya, kalau dulu kebijakan karena sebelum dibuka Kementerian Kebudayaan dan Kementerian Pendidikan Nasional belum dipisahkan, ada badan bahasa. Siapa orang-orang yang dekat dengan badan bahasa, itulah yang selalu dipakai oleh mereka, baik untuk penjurian, untuk kurasi, dan seterusnya.
Ini kan bagian daripada politik kan ya. Saya nggak mengatakan bahwasanya seorang sastrawan yang dekat sana karena ada petik menjilat. Tapi ini tetap bagian daripada politisasi sastra. Nah, ini munculnya. Sehingga orang-orang yang di luar lingkaran itu agak sulit mau ke sana begitu. Nah, akhirnya yang dekat dengan kekuasaan tentu saja yang berada di sekitar Pulau Jawa, ya kan? Nah, jadi itulah mereka yang seringkali diundang. Kalaupun nggak Pulau Jawa, ada lagi politik. Indonesia bagian timur perlu kita inikan. Saya bukan rasialisasi di sini melihat. Akhirnya Indonesia Timur perlu disanjung-sanjung. Itu kan sama juga dengan era ketika Soeharto dengan transmigrasinya begitu kan, kecenderungan pribumi lebih terasa lebih miskin, lebih ini kampung-kampungnya, sementara transmigrasi yang dari Pulau Seberang itu justru di tanda petik dimanjakan gitu kan. Itu bertahun-tahun dan itu juga udah berkarat sehingga sampai sekarang pun politik itu mau nggak mau terus dimainkan, terus dihidupkan sampai kepada dunia sastranya. Satu contoh ketika era Denny J.A. melempar puisi esai, langsung istilahnya, Denny J.A. mempolitisasi sastra, sehingga dia bayar para pengarang dengan harga mahal, 5 juta satu karya, supaya dia dikenal dan jadi menteri. Padahal sampai sekarang kan enggak. Nah, jadi isu-isu politik ini yang dimainkan, bukan karyanya yang dimainkan. Coba deh karyanya dong yang dimainkan, yang dijelaskan, yang diapresiasi, yang dihargai. Kemudian juga penghargaan, saya kira selain Katulistiwa Literary Award yang sempat juga vakum, ada Badan Bahasa. Badan Bahasa, siapa kuratornya? Cobalah kita sistem bergantian lah begitu rolling gitu. Sehingga warna warna sastra yang menjadi juara buku saat itu akan berbeda per tahunnya. Hari Puisi Indonesia juga. Begitu juga Hari Puisi Indonesia. Jurinya atau kuratornya, ya itu aja. Satu contoh lah, saya sebut aja lah. Dari pertama ada Hari Puisi Indonesia yang digagas oleh, termasuk saya deklaratornya di Riau, yang kemudian diketuai yayasannya adalah Rida Kaliamsi. Jurinya dari yang pertama, penghargaan Hari Puisi Indonesia, Sutarji, Abdul Hadi WM, dan Maman S. Mahayana. Saya tidak mencurigai atau tidak meremehkan daya kualitas mereka terhadap membaca karya sastra. Tetapi kalau terus mereka ya warna sastra tiap tahun penghargaannya akan itu juga. Satu contoh itu juga. Kedua, saya sedikit agak meragukan, bukan meragukan kualitasnya, tapi meragukan daya baca. Seorang Sutarji sudah tua, Abdul Hadi WM sudah tua kala itu. Sekarang udah almarhum ya, kan? Apakah mungkin dia bisa membaca ratusan buku karya sastra yang masuk setiap tahun? Jangan-jangan saya juga nggak mampu begitu. Udah sampai 50 buku karya sastra yang saya baca, jangan-jangan saya juga tanda petik udah muntah begitu kan, capean. Nah, itulah kira-kira. Lalu siapa ini yang bisa menghargai tahun ini buku terbaik adalah ini. Buku 5 terbaik adalah ini. Ini siapa yang menentukan ini? Nah, ini saya melihat sehingga orang sudah malas lagi ya dengan penghargaan-penghargaan itu kan. Penghargaan Katulistiwa juga orang sudah malas siapa dirinya. Nah, udah a priori duluan gitu. Sehingga ini juga menjadi bagian tersendatkan kaderisasi bagi karya. Meskipun ada juga muncul dengan ketika sebuah lomba sayembara DKJ tiba-tiba muncul pengarang pengarang kuat, bahkan dia baru padahal begitu. Nah, tapi kan itu ibarat keajaiban aja ya. Ya berarti memang pengaruh politik ini sangat besar ya Pak, terutama Ya, tadi seperti penghargaan atau award tadi bisa jadi yang pemenangnya itu sebenarnya bukan secara murni karena karyanya bagus ya Bapak ya, karena sesuatu hal yang mendorong mungkin dari penilaian juri tersebut seperti itu. Nah, kalau kita bisa saja karya dia bagus, tapi karena memang satu satu juri itu aja terus yang ini kan, maka warna sastra
setiap Tetap tahunnya sama. akan sama, begitu kan? Iya, Nah, iya. kita lihat kalau Ubud Writer and Reader Festival, setahu saya ya, kurator itu setiap tahun berganti-ganti gitu. Nah Hmm. itu, jadi kan agak berbeda. Saya berharap di penjurian di Badan Bahasa, penjurian di FS3N kalau sekarang juga, ayolah kita bikin rolling lah gitu. Jangan Isbedi terus sampai Isbedi mati baru ganti lain misalnya gitu. Ini juga Iya. nggak bagus begitu. Tuh. Oke, oke, oke. Nah, Pak, kalau kita masuk nih, Pak, kepada apa sebenarnya atau apakah ada semacam ego dari generasional atau jarak yang sulit dijembatani antara senior dan junior dalam dunia sastra di daerah? Bagaimana menurut Bapak? Enggak, saya enggak setuju ya istilahnya ada kesenjangan antara junior dengan senior karena dalam dunia seni itu enggak ada egalitar ya, enggak ada. Sih dalam dunia seni egalitar itu muncul lalu terbukti misalnya usia SMA kadang-kadang manggil Sutarji bukan Bapak, Bang Sutarji. Iya kan? Berarti Ya, ini kedekatan itu ada begitu. Kedekatan ini ada. Cuman persoalannya adalah barangkali ruang-ruang pertemuannya itu yang sempit. Ya, ruang-ruang pertemuannya itu yang sempit. Pertemuan antara si junior dengan senior itu terlalu sempit. Nggak ada loh yang menjadi fasilitator dari pertemuan ini. Kalau dulu kan ada kampus, saya pernah diundang di kampus. Kayak sekarang, saya akan masuki 4 perguruan tinggi Muhammadiyah di Lampung. Nah itu. Nah mereka juga, oh ini ya Isbedi. Saya sekarang ini udah hari kedua, udah terakhir di UPRI. Karena setiap setiap perguruan tinggi dua kali pertemuan. Nah itu saya benar-benar melakukan workshop sampai tadi sampai Pak Ketua Prodinya itu mengatakan ini cara ini berbeda kata dia bilang gitu. Cara ini berbeda karena saya orang yang kita istilahnya pegiat ya istilahnya kan pelaku akan berbeda ketika dosen menjelaskan kepada mereka. Tentu mereka kan teori kan yang bermain kan. Sementara kita tidak. Kita orang otodidak langsung masuk begitu. Nah, ini kan jarang sekali kampus-kampus itu membuka ruang kepada ya pelaku-pelaku sastra yang masuk ke kampus. Jadi si mahasiswa hanya mendapatkan dari dosennya saja. Iya, mereka mau nggak mau seperti uh, mata kuda ya, jadinya ya kacamata kuda aja, lengkap itu aja. iya, Saya kira betul. bukan karena ada egalita, ada apa ego-ego, enggak juga. Meskipun ya seniman hampir rata-rata egonya sangat tinggi, itu pasti itu. Itu Iya, aja. berarti memang diperlukan ruang-ruang ya, Pak. Iya ruang Ruang, tadi ya. ya, dibutuhkan ruang atau wadah untuk Mm-mm. generasi penerus sastrawan tersebut. Karena memang Pak jujur, para mahasiswa atau generasi saat ini hanya mengenal sastrawan itu namanya saja, tapi tidak mengenal yang mana orangnya Ya, sebenarnya. betul, betul. Itu ya Pak ya. Oke, Pak kita mau masuk nih kepada resistensi dan upaya bangkit karena kita tahu bahwa redupnya sastra saat ini, terutama di Pulau Sumatera nih Pak. Di tengah-tengah situasi seperti ini, tentu pastinya ada titik terang. Apa saja bentuk perlawanan yang bisa kita lakukan atau inisiatif mandiri lah yang pernah Bapak lakukan atau Bapak temui dalam membina suatu generasi baru? Ya kalau bikin besarnya ya perbaiki dulu ya pemerintah mau memperbaiki pertama menteri kebudayaan sekarang sudah bisa dari menteri pendidikan. Jadikanlah sastra bukan sekadar pendidikan seperti di sekolah, edukasi, tapi juga bagaimana mendayakan mereka menjadi sastrawan yang profesional. Itu harapan saya. Daripada kita ribut atau berangan-angan menduniakan sastra Indonesia menjadi warga dunia, kita perbaiki dulu ekosistem kita yang di bawah ini. Bagaimana harga sastrawan dihargai, kemudian penerbitan juga ada semacam subsidi misalnya bagi penerbit untuk menerbitkan karya-karya sastra sehingga royalti juga naik, kemudian harga buku akan turun kalau disubsidi. Otomatis itu subsidinya misalnya subsidi kertas
dicetakan gitu kan ya. Kemudian hidupkan lagi lah atau kampus-kampus dengan UKM-nya tuh, unit kegiatan mahasiswa di bidang seninya. Kalau di Lampung ada UKMBS Unila yang saya dengar isunya, walau alam benar atau tidaknya, cuma setahun paling cuma 7 jutaan. Mau bikin acara apa itu dengan uang segitu. Belum lagi mungkin UKM-UKM lain, kegiatan mahasiswa di bidang-bidang di Unila lain atau di kampus-kampus lain. Ini saya melihat. Jadi ekosistem dulu dibangun dulu lah. Gitu, dibangun dari Menteri Kebudayaan. Saya sempat ngobrol dengan Menteri Kebudayaan ketika di Jambi, di Borobudur Writer itu. Nah, ketika Badan Bahasa pindah ke memilih jadi di bawah naungan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, ya kan? Padahal nafas mereka adalah di sastra. Ini juga sudah tanda petik ya. Wah, kalau di Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah anggarannya lebih besar. Ya kan berpikir ke sana mereka kan artinya kan. Tetapi lucunya ketika memperkenalkan Badan Bahasa kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, yang digandeng adalah para sastrawan. Padahal ketika bicara tentang sastra, maka itu bagian daripada budaya. Kalau bicara tentang bahasa, maka dia bicara tentang edukasi kan, pendidikan. Nah ini mau apa? Akhirnya saya ngomong sama si Fadli John. Kalau Badan Bahasa lari ke Mendiknas, Dasar dan Menengah, maka Menteri Kebudayaan sebetulnya wajib membuat lagi misalnya Badan Kebudayaan. Nah, di bawahnya ada bidang-bidangnya, di bidang sastra, di bidang film, di bidang teater, begitu. Kayak dirjen kebudayaannya lah, apa begitu. Kata dia emang alasan waktu itu, wah bagus juga itu. Ulangin. Kapan-kapan kita ngobrol ya. Ya alhamdulillah sampai detik ini, saya nggak dipanggil lagi, nggak ngobrol. Itu kan. Akhirnya malah dia lempar itu persoalan sastra Indonesia harus mendunia itu. Kan artinya masih seorang Fadli John ya masih limbung begitu sampai kepada tingkat ingin meluruskan sejarah katanya kan begitu kan ya kan sampai reformasi tidak disebut sebagai yang pemerkosaan reformasi sekarang sedang dituntut gitu kan diprotes oleh kelompok orang yang mengaku dulu dia merasa menjadi korban 98. Nah, ini cobalah atau Fadli John sebagai seorang yang lulusan dari sastra Rusia, ayolah benar-benar apa ya tawadu, ukuh gitu kan terhadap konsep yang mau dia mainkan sama dia. Kembalikan di ekosistem. Kalau Badan Bahasa pindah ke Pendidikan Dasar dan Menengah, buat lagi Badan Kebudayaan. Saya kira itu. Oke, memang betul ya Pak ya. Nah Pak, kalau kita melihat bahwa sekarang ini pastinya setiap orang, terutama generasi muda, mengikuti bagaimana perkembangan teknologi atau perkembangan digital yang ada. Menurut Bapak sendiri, apakah platform digital bisa menjadi medium baru untuk membangun kembali jejaring sastra yang lebih terbuka dan berkelanjutan? Bagaimana, Pak? Ini digital juga digital yang mana ya? Kalau digital dalam pengertian kita bisa melihat dunia di luar, saya kira bagus untuk ilmu pengetahuan. Tapi kalau digital yang sekarang sedang ribut, sedang heboh-hebohnya dengan AI aja itu kan, akal imitasi atau artificial intelligence, itu agak membahayakan. Saya jadi juri di FS3N ini untuk siswa di 2 kabupaten. Saya melihat karya-karya mereka justru paling tertinggi itu 49% adalah jiplakan. Bisa kita selidiki gitu. Bayangkan itu membahayakan. Kemudian satu kabupaten lagi, nggak saya sebut kabupaten mananya, nggak secara ini tidak etis, ada 3 karya dengan bergaya Amerika atau settingnya London. Ternyata setelah saya selidiki, itu karya-karya atau pengarang kita yang pernah residen ke Amerika, kemana. Nah ini membahayakan ya digital itu. Tapi sisi yang lain ya digital juga tetap ada manfaatnya, ada manfaat. Jadi memang digital itu sama aja seperti dunia inilah. Ada masjid,
Artinya ada yang menuju ke surga, ada yang menuju ke neraka itu aja. Tinggal si pilih aja generasi kita memilih yang mana. Ya, berarti memang ada sisi positif dan negatif dari Iya, perkembangan pasti, teknologi pasti. dalam perkembangan sastra, Pak ya. Nah, Pak, eh, kami pengen tahu nih kritik dan harapan Bapak. Kalau boleh jujur dan terbuka, sebenarnya kepada siapa kritik utama yang Bapak layangkan dalam soal regenerasi ini? Mungkin lembaga pendidikan atau pemerintahan daerah atau komunitas sastra atau bahkan sastrawan itu sendiri. Ya, semuanya ya saya melihat. Saya kira di Koran Tempo dan berkali-kali saya katakan ketika podcast ini. Pertama sekali adalah pemerintah. Baik dari Jakarta maupun ada yang di sini. Misalnya kalau ada yang di masing-masing daerah, itu ada tiga yang di ini organisasi yang ini oleh pemerintah. Misalnya kampus, ya kan? Kemudian badan bahasa atau kantor bahasa, ya kan? Yang ketiga ada dewan kesenian di masing-masing daerah. Apakah peran ini sudah diinin oleh mereka? Sulit. Kampus dengan UKMBS-nya misalnya, ya dengan dana sebegitu, bagaimana mungkin mereka bisa menghidupkan keseluruhan terutama di sastra. Kemudian Dewan Kesenian masih asik dengan program-program yang untuk pengurusnya sendiri. Padahal kan Dewan Kesenian itu kan ada sebetulnya walaupun dia adalah seorang pelaku seni yang di sana, dia harus melihat, oh si A karya-karyanya bagus, tapi dia tidak bisa loh tampil di pertunjukan atau penerbitan. Dia didanai begitu. Jadi dia mengangkat orang yang nyaris tenggelam. Bukan yang sudah nyaris tenggelam ditenggelamkan, bukan itu caranya. Bagi pemerintah juga begitu. Pemerintah artinya masuk daripada kampus atau kantor bahasa, kemudian pemerintah masing-masing daerah juga. Apa sih yang dilakukan mereka terhadap ini? Masuk ke dinas pendidikan misalnya. Dinas pendidikan kecenderungannya, dulu dinas pendidikan kebudayaan, kecenderungannya kepada tari-tari tradisional yang diinginnya. Padahal kesenian bukan sekedar tari-tari tradisional, ada sastra, ada teater. Lalu masuk lagi ke taman budaya misalnya. Sehingga bagian dari pemerintah. Apa ruang-ruang taman budaya itu sudah dimanfaatkan dengan baik oleh si seniman? Tidak juga begitu kan. Nah, terakhir adalah peran sastrawan itu sendiri. Pasal juga jangan kita sombong ya. Merasa kalau kita diiniin tidak mau. Oh kalau nggak segini tidak mau, nggak juga. Kita lihat juga kalau memang dananya ada segitu dan mereka juga tidak markup, ya kenapa enggak kita ambil saja. Kerjasama itu penting kok antara sastrawan dengan pemerintah dengan catatan pada karya, bukan pada manusianya, pada karya gitu kan. Itu saya kira. Oke, baik Bapak. Memang sangat luar biasa dari percakapan kita saat ini. Ini Pak sebagai penutup, ada nggak sih satu kalimat yang ingin Bapak wariskan untuk para penulis muda hari ini agar terus menulis di tengah sunyi? Apa yang akan Bapak katakan? Ya hanya satu ya bagi sastrawan muda kita ini. Ya berkarya lah. Gitu. Berkarya, menulis. Ada satu kata yang saya anggap ini bagi saya sangat sakral ya bagi saya. Dan selalu saya ingat itu. Seorang guru besar sekaligus juga seorang sastrawan terkenal Budi Dharma, sekarang almarhum. Ya Profesor Budi Dharma itu waktu era dulu SMS sama saya. Isbedi seorang sastrawan atau seorang penulis itu banyaklah jalan, banyaklah ngobrol atau diskusi ya, artinya ngobrol itu ya. Kemudian banyaklah menulis. Sekali kau berhenti menulis, mati. Ini kata Budi Dharma. Nah, nggak ada lain itu. Nah, itu aja. Tuh, kalau kita ingin berhasil ya, banyaklah menulis. Sekali berhenti, anggap saja itu sudah kita akan mati. Oke, baik Bapak. Luar biasa Pak percakapan kita, perbincangan kita sehari Terima kasih. ini mengenai sastra di Pulau Sumatera mulai dari tahun 2000-an. Tapi banyak request nih Pak dari teman-teman. Bagaimana kalau
Bapak Isbedi Setiawan ZS ini membacakan sedikit puisi nih Pak. Boleh nggak kira-kira? Ya, boleh. Boleh. Kita sama-sama Boleh, boleh. dengarkan teman-teman pembacaan puisi dari Ya. Bapak Isbedi Setiawan ZS. Ya, tadi saya ini lahir tadi nih ya di Universitas Muhammadiyah Pringse. Saya menugaskan mereka membuat riset, catat apa yang ada di daerah Pak Umpri itu. Kemudian jadikanlah itu puisi. Nah, saya pun juga sebagai tutor, saya juga melakukan itu. Saya asik nongkrong di pos satpam. Saya banyak ngobrol dengan pos satpam itu dan segala macam sampai ke ketua program studi yaitu Dr. Izar. Wah, jangan-jangan Isbedi ini lagi bikin puisi nantinya dikatakan. Maka lahirlah puisi menjelas Ba'da Juhur di masjid saya bikin puisi ini di pos penjaga kampus. Cerita itu ku dengar. Tiada gerimis di sini selain lenguh matahari tak juga mau pergi. Di pos satpam kau beri aku kursi besi juga asbak yang tansah menerima setiap sisa rokok ini dilumat habis. Ceritakan padaku tentang orang-orang yang datang dan pulang. Di tangannya menggenggam pelangi sebagai 1000 jalan masa lalu. Dan kelak akan dituju. Sebab kau memiliki lembar-lembar jejaknya di sini, di halaman parkir kampus Umpri. Katamu selalu turun awan berwarna, matahari tak pernah diam untuk mengekalkan setiap yang bergerak. Dari gerbang ke kelas belajar, halaman parkir membisu, kecuali digoda asmaran dan angan yang lepas. Kau kutemui di pos penjaga, membuatku terjaga. Ia dalam cerita lain. Pringsewu, 14 Juni 2005. Wah, sangat luar biasa sekali teman-teman. Berarti ini pertama kali puisi ini dipublikasi ya Pak ya? Ya, Baru betul. Bapak tulis ya. Wah, kami sangat merasa Kecuali depan terhormat. mahasiswa tadi ya. Kecuali depan mahasiswa Ya, tadi. kami Maksud saya bukan merasa 2005 tapi 2025 ya. Kami merasa terhormat bahwa Siniar Sanggam dapat mendengarkan secara pertama kali ini puisi yang baru saja Pak Isbedi Setiawan buat. Nah, sahabat Sanggam, kita baru saja menapaki lorong-lorong refleksi tentang dunia sastra di Sumatera pasca 2000-an. Bersama seorang sastrawan yang telah melihat denyut dan diamnya zaman dengan mata batin yang tajam. Dari perbincangan ini, kita belajar bahwa regenerasi bukan sekedar soal munculnya penulis baru, tetapi tentang ekosistem yang memelihara gairah, ruang yang memberi nafas, dan semangat yang ditularkan antar generasi. Terima kasih yang sebesar-besarnya kami ucapkan kepada Bapak Isbedi Setiawan ZS atas waktu, wawasan, dan ketulusan dalam membagikan kisah dan kegelisahannya. Semoga di episode ini bisa menjadi pemantik bagi komunitas, kampus, lembaga, budaya, dan kita semua untuk kembali menghidupkan ruang-ruang sastra yang menyala. Untuk teman-teman semua, jangan lupa untuk membagikan episode ini kepada sahabat-sahabat sastra Anda dan ikuti terus Siniar Sanggam di kanal YouTube Riau Sastra TV dan platform audio lainnya. Hingga jumpa di Siniar Sanggam berikutnya. Salam sastra dan salam sanggam. Terima kasih sekali lagi Bapak Isbedi Setiawan ZS. Saya mengucapkan terima kasih. Dan sekian Siniar Sanggam kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di Siniar Sanggam episode selanjutnya.